Halo guys, kembali lagi di channel Uwi Official bersama saya Ikhwan di sini. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kemudahan dan ditambahkan rezekinya ya. Di video kali ini saya akan membahas film asal Italia berjudul Malena tahun 2000. Mengisahkan tentang seorang bocil 13 tahun yang terobsesi dengan seorang janda cantik dan montok, di mana si janda adalah istri dari seorang prajurit perang dunia kedua yang gugur di medan perang. Bagaimanakah keseruan ceritanya? Tanpa lama-lama, mending kita masuk aja ke alur ceritanya. Cerita akan diawali kepada seorang bocil berumur 13 tahun bernama Renato. Biar mudah, saya panggil aja Kipli ya. Kipli terlihat sangat senang karena baru aja dibeliin sepeda sama bapaknya. Ia lantas bergegas mengayuh sepeda bersama temannya. Perlu diketahui sebelumnya, Kipli nggak boleh masuk ke geng temennya karena persyaratan untuk masuk ke dalam geng temannya harus mempunyai sepeda. Kegiatan geng ini setiap harinya yaitu cuma nongkrong dan ngeliatin istri yang ditinggal suaminya berperang. Dia bernama Malena, yang paras dan tubuhnya diidamkan para pria satu kota. Di sini Kipli mengalami jatuh cinta pada pandangan pertama, padahal bisa kita lihat sendiri bahwa umur mereka terlampau sangat jauh. Kipli juga merasakan pertama kalinya ada sesuatu yang berdiri tapi bukan keadilan, melainkan rudal punyanya sendiri. Ya maklum lah ya, remaja di umur segitu lagi masa pubertas. Sudah pasti rasa ingin tahunya gede banget. Mereka terus mengikuti Malena berjalan lalu memperhatikannya sampai si Malena tiba di tujuan. Ya kira-kira begitulah kegiatan geng bocil satu ini. Faktanya, bapak dari si Malena ini guru para geng bocil. Nggak jarang para bocil ngerjain bapaknya Malena dengan mengatakan pengen ngebuahin anaknya. Si bapak yang memang sudah tua dan juga budek mengiyakannya aja, sebab pendengarannya sudah tidak terdengar jelas. Malamnya, Kipli terus saja membayangkan tubuh indah Malena ampe kagak bisa tidur. Ngadep ke kanan salah, ke kiri juga salah. Ya, kira-kira beginilah indahnya cinta pada pandangan pertama. Pada keesokan harinya, Kipli bolos sekolah cuma buat duduk di depan rumah Malena berharap dia bisa ngeliat tubuh indah dari Malena. Dan benar aja, Malena pun keluar dan memanggil Kipli. Beliau meminta tolong kepadanya untuk membelikan udut gudang garam. Disinilah Kipli nggak sengaja ngeliat paha mulus Malena. Tapi sayangnya itu cuma Victor aja. Nggak cukup sampai situ aja, lagi-lagi pas mau tidur, Kipli terus aja terbayang-bayang wajah dan juga tubuh montok milik Malena. Nggak butuh waktu lama, Kipli langsung tancap gas ke rumah Malena. Ia mengintip Malena dari sela dan lubang rumahnya. Dan kebetulan banget si Malena lagi nyantai di rumah cuma pakai baju kurang bahan. Nggak puas dengan hal tersebut, Kipli pun ngintip Malena lagi. Tapi kali ini dia pakai teropong dan melihat jelas Malena sedang berjemur. Kipli pun semakin menjadi-jadi. Dia terus berpikir strategi apa lagi yang akan dia gunakan untuk bisa di dekat Malena. Lalu Kipli kembali mengintip Malena yang lagi menari-nari dengan lantunan lagu ikan di dalam kolam. Di mana hal tersebut membuat Kipli membeli kaset yang sama dengan Malena.
Kipli langsung memutar lagu tersebut sampai-sampai dia menghayal sedang melakukan ritual surga dunia dengan Malena. Beberapa hari setelahnya, Kipli mengikuti Malena ke rumah bapaknya. Dia melihat Malena dari kejauhan sehingga membuatnya tak kuat menahan hasrat dan langsung bergegas pulang memacu rudalnya di kamar sambil berhayal tentang Malena. Nggak lama berselang, kabar buruk datang. Suami dari Malena dinyatakan gugur dalam medan perang. Kipli yang gelisah melihat Malena bersedih, akhirnya memutuskan untuk berdoa ke gereja. Tapi bukannya tobat setelah berdoa, si Kipli malah mengambil celana dalam Malena lalu melakukan cabang olahraga 5 jari di rumah sampai-sampai ranjang miliknya bergetar. Hal tersebut membuatnya lupa menyimpan celana dalam Malena, sehingga saat ayah Kipli ke kamarnya, ia langsung dihajar habis-habisan oleh sang ayah sekaligus dikurung di dalam kamar. Namun hal itu nggak bertahan lama. Kipli jatuh sakit dan divonis oleh dokter butuh angin segar atau keluar rumah. Dengan demikian, Kipli pun diizinkan oleh orang tuanya menghirup udara bebas. Spontan aja, Kipli pun mengayuh sepedanya ke rumah Malena. Namun di sana sudah banyak sekali pria yang menunggu Malena keluar. Seakan-akan mereka bersorak bahagia atas Malena yang sekarang sudah menjadi jendes. Dan ketika dia mengintip saat malam hari, Kipli kecewa melihat Malena telah melakukan surga dunia bersama seorang letnan. Kemudian pas Lenan pulang, dia bertengkar dengan seorang pria yang mengaku tunangan Malena. Akhirnya karena kejadian itu, Malena dituntut lantaran telah merebut suami orang. Beruntung dia dapat pembelaan dari seorang pengacara kondang di daerahnya. Non ho niente a che vedere con la legge. Il tenente Cadeifo sì ricevuto dalla che impone un solo interrogativo, uno soltanto. Noi, eccellenza. Akan tetapi itu semua tidak gratis. Si bapak pengacara meminta Malena agar mau melakukan surga dunia bersamanya. Se volete. Recupero io della vostra. Singkat cerita, terjadilah perang di kota tersebut yang mengakibatkan tewasnya ayah Malena. Tewasnya si ayah membuat Malena semakin tertekan. Karena nggak cuma itu aja, para warga menganggap Malena sebagai wanita murahan. Di mana hal itu membuat Malena jadi depresi dan memutuskan untuk menjadi seorang wanita open BO untuk para tentara Nazi. Yang tak lain adalah musuh dari negaranya sendiri, yaitu Italia. Apalagi para warga kota sudah menganggap Malena sebagai pelakor. Jelas aja Kipli pun kecewa dengan Malena sampai-sampai membuatnya pingsan. Kipli pun jatuh sakit. Dia dibawa oleh kedua orang tuanya ke beberapa orang pintar tapi hasilnya nihil. Untungnya si bapak paham kalau Kipli itu lagi masa pubertas dan butuh melakukan pembuahan. Si bapak membawa Kipli ke tempat pijat plus-plus agar anaknya nggak jadi gila cuma karena janda murahan yang sekarang menjadi cewek open BO. Akhirnya, Kipli pun melakukan surga dunia bersama wanita malam. Namun tetap aja, dia membayangkan melakukannya dengan wanita pujaannya, yaitu Malena. Setelah perang selesai dan dimenangkan oleh Amerika, sekutu dari Italia, Malena yang pernah menjadi open BO untuk tentara Nazi dihakimi oleh para wanita di kota. Ia dihajar dan ditelanjangi sampai-sampai Malena memutuskan untuk pergi dari kota tersebut. Dengan rasa sangat kecewa, Kipli pun melihat dari kejauhan kepergian Malena.
Singkat waktu, datanglah seorang pria ke kota yang ternyata dia adalah suami dari Malena. Ia dianggap sudah mati oleh pemerintah, padahal sebenarnya suami dari Malena masih hidup dan hanya kehilangan sebelah tangannya aja. Ia datang ke rumah Malena dan terkejut melihat rumahnya telah dijadikan tempat pengungsian. Ia dikucilkan oleh warga kota karena istrinya sudah menjadi aib bagi kota tersebut. Per difendere a voi altri miserabili. Kipli yang gak tega pun menolongnya. Dia juga memberikan surat tentang kejadian apa saja yang terjadi saat dia meninggalkan Malena. Alasan Malena menjadi cewek open BO hanya untuk bertahan hidup. Lantas suami Malena pun bergegas mencari di mana keberadaan istrinya. Beberapa tahun kemudian, di kota yang damai, datanglah Malena bersama suaminya. Semua berbanding terbalik. Warga yang tadinya benci dengan Malena sekarang menghormatinya. Dan ketika Malena hendak pulang, dia bertemu dengan Kipli dan memberikan senyuman kepadanya. Dari sini, Kipli pun berdialog bahwa sudah beberapa wanita yang dia tiduri, namun tetap aja cintanya akan tetap terus abadi untuk Malena. Dan film pun usai. Oke, jadi kesan dan pesan dari film ini, janganlah terlalu mencintai wanita seperti si Kipli ini ya. Nanti yang ada malah kecewa. Oke, menurut opini saya, kalau cinta beda umur itu ya udah biasa ya. Yang penting mah cinta harus beda kelamin, jangan sama-sama kelamin, ntar repot lagi. Dan mungkin segitu aja review film dari channel UI Official ini. Saya Ikhwan pamit undur diri dulu. Jangan lupa di subscribe ya channel UI Official, di like sama nyalain notifikasi loncengnya. Jangan lupa juga nih di komen di bawah yang sebanyak-banyaknya, biar channel UI Official naik di beranda. Saya Ikhwan pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.